Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini saya Pendeta Yulisa Cornalea akan kembali menyampaikan satu renungan firman Tuhan untuk kita sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis yang diambil dari kitab Ibrani pasal 3 ayat yang ke-7 sampai Ibrani pasal 4 ayat yang ke-11. Pada malam hari ini sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita merendahkan diri kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami, atas kasih setiamu, atas kebaikanmu dalam hidup kami. Pada saat ini kami bersyukur boleh memiliki kesempatan, waktu kembali untuk merenungkan firman-Mu. Urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh bersama-sama mendengar dan menyaksikan firman-Mu serta menyampaikannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan, sebab kami siap dipakai dan dibentuk oleh Tuhan. Amin. Salam. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, tema untuk kita pada malam hari ini, jangan mengeraskan hati. Kitab Ibrani pasal yang ketiga ayat yang ke-7 serta Ibrani pasal 4 sampai ayat yang ke-11. Di sini ada 3 kali kata yang diulang-ulang yang terdapat dalam kitab Ibrani pasal 7b serta Ibrani pasal 15 dan Ibrani pasal 4 ayat yang ke-7 yang saya baca untuk kita. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Ini 3 kali Bapak Ibu, diulang-ulang. Bapak Ibu, nas kita hari ini yang telah dibacakan secara berulang-ulang ini memiliki satu maksud, satu tujuan oleh penulis, yaitu untuk mengingatkan para pendengar yang pada saat itu adalah orang-orang Yahudi. Penulis Ibrani menginginkan supaya pendengar atau orang-orang Yahudi yang ada pada saat itu tidak ikut-ikutan mengeraskan hati seperti orang-orang Israel dalam kisah Perjanjian Lama yang dikutip oleh penulis Ibrani. Kekerasan hati bisa terjadi karena 2 hal. Yang pertama, bahwa kekerasan hati adalah tidak mau mendengar, tidak mau menerima pandangan orang lain. Lalu yang kedua, kekerasan hati juga bisa terjadi karena menolak pandangan serta nasihat orang lain yang dirasa tidak cocok dengan pandangannya. Sehingga itulah yang menyebabkan seseorang bisa mengeraskan hatinya. Seperti orang-orang Israel dalam kisah Perjanjian Lama yang dikisahkan dalam kitab Ibrani pasal yang ketiga dan pasal yang keempat ini. Di mana orang-orang Israel pada saat itu adalah bagian dari orang-orang yang hidup di dalam kasih setia Tuhan, yang hidup dalam penyertaan Tuhan, yang hidupnya dituntun oleh Tuhan, tetapi memiliki sifat yang bertolak belakang, yaitu mengeraskan hatinya. Tidak mau percaya kepada Tuhan, meragukan kuasa Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan.
tahun. Dalam kitab Ibrani pasal 3 ini, Allah telah melakukan segala penyertaan kasih-Nya, kesetiaannya. Tetapi orang Israel mengeraskan hatinya. Dan penulis Ibrani tidak mau orang-orang Yahudi, pendengar pada saat itu, ikut-ikutan mengeraskan hati dan tidak mau mendengar suara Tuhan. Untuk kita pada saat ini, saudara, Bapak Ibu jemaat, satu hal yang menjadi pesan penting bagi kita: jangan mengeraskan hati kita. Jangan sama dengan orang Israel yang mengeraskan hatinya. Kita harus memiliki satu keyakinan. Kita juga harus memiliki kesediaan untuk dibentuk oleh Tuhan. Serta kita harus memiliki kebesaran hati untuk ditegur oleh Tuhan. Sebab suara Tuhan tidak hanya pada zaman perjanjian lama yang berbicara lewat audio bel atau sesuatu yang bisa terdengar, tetapi suara Tuhan pada masa ini mungkin tidak bisa kita dengarkan seperti pada masa perjanjian lama. Tetapi suara Tuhan bisa kita dengarkan, menegur kita lewat firman Tuhan, lewat Alkitab. Roh Kudus menuntun dan membimbing kita untuk mendengar suaranya. Kitab Ibrani pasal 4 ayat 12 berkata, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sum-sum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Bayangkan Bapak Ibu, firman Tuhan sanggup. Firman Tuhan seperti pedang bermata dua, menusuk amat dalam sampai ke jiwa dan roh, sendi, sum-sum, tulang-tulang kita. Jangan keraskan hati kita ketika kita ditegur oleh Tuhan atas kesalahan, atas dosa. Buka hati kita untuk Tuhan. Sadar, bertobat, kembali ke jalan Tuhan, supaya kita dapat menerima janji Tuhan, yaitu tempat perhentian yang kekal yang Tuhan sediakan kepada setiap orang yang setia dan tidak mengeraskan hatinya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Malam hari ini kami diingatkan oleh firman-Mu bahwa kami harus membuka hati kami untuk menerima segala yang benar dari Tuhan. Suara Tuhan berbicara, menegur kami atas dosa salah yang kami lakukan sebagai manusia biasa. Terima kasih Tuhan. Biar kami membuka hati, membuka diri kami untuk dipakai menjadi alat bejana di tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Salam.